Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku, semoga tetap sehat walafiat. Baik, di pertemuan kali ini sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pelajaran nantinya bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa memahami apa yang akan saya sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang bab yang ke-7, yaitu bertanggung jawab menjaga amanah. Belum jauh mengerti apa bertanggung jawab menjaga amanah, kita harus terlebih dahulu harus mengetahui apa sih tanggung jawab itu, apa sih amanah itu. Mungkin sampai semua sudah sering mendengar atau sering mengatakan harus bertanggung jawab, harus amanah. Namun sampai belum paham betul apa sih arti dari tanggung jawab itu sendiri. Secara sederhananya, tanggung jawab adalah menanggung segala sesuatu yang telah dialami atau yang sudah terjadi. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab harus berasal dari diri sendiri dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Contohnya, seorang siswa memiliki kewajiban untuk belajar. Agar siswa itu sendiri dapat bertanggung jawab atas hasilnya nanti, apakah dia akan mendapatkan nilai A, B, nilai 80, 70, 90, 85, dan setelah lulus nanti siswa itu harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu tanggung jawab itu harus ada di dalam diri setiap manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan rasa tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab adalah ciri-ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena rasa sadar dan menyadari akibat baik dan atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari bahwa pihak lain pasti memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Jawab itu ada 5 macam. Ada salah satunya, 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat, bagaimana kita bersosialisasi bermasyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa atau negara, kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang kelima, tanggung jawab kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu sikap kesadaran kita setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan sebagai manusia pribadi. Maka kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Sementara sikap bertanggung jawab kepada keluarga yaitu sikap bukan untuk diri sendiri, namun untuk keluarga, namun untuk beberapa orang, bukan untuk individu, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk beberapa orang, untuk bertanggung jawab kita kepada keluarga kita. Contohnya, sikap tanggung jawab ayah kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Yang kedua yaitu sikap tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Tanggung jawab kita kepada masyarakat itu apa? Kita bersosialisasi, tidak menyendiri, karena kita itu memang makhluk sosial. Maka kita juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, menjadi anggota masyarakat seperti yang lainnya. Yang keempat yaitu tanggung jawab kita terhadap negara atau bangsa. Suatu sikap kenyataan bahwa kita setiap manusia atau individu adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku maupun manusia tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Bila perbuatan itu salah, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Bertanggung jawab kepada negara. Contohnya kita
mencuri ya, kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita sudah lakukan. Yang kelima yaitu bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai umat Islam tentunya kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan di dunia yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di akhirat. Contohnya kita harus sholat, tanggung jawab kita ya harus sholat, rukun-rukun Islam gitu. Kita harus zakat, kita harus berpuasa, dan yang lainnya. Seperti yang kita harus bertanggung jawab itu semua kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amanah secara etimologis itu asal dari bahasa Arab, dari kata amanatan yang artinya telah jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Kamus Besar Indonesia, amanat yaitu pesan atau perintah. Sedangkan menurut kata amanah yang dikemukakan oleh Al-Quranul Karim yaitu bermakna menepati janji atau pertanggungjawaban. Menepati janji atau bukan tanggung jawab tapi menepati janji, amanah, menepati janji. Setiap orang berkewajiban melakukan amanah atau kejujuran dalam setiap hal yang dihadapinya, akan tetapi banyak diantaranya yang tidak sanggup memikulnya karena tidak mempunyai kejujuran dan ilmu pengetahuan. Amanah suatu tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang atau dititipkan yang diserahkan kepadanya untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Jadi amanah itu dari orang satu dititipkan kepada orang yang lain agar orang yang lain itu menyampaikannya kepada orang yang lain. Contohnya, saya berpesan kepada si A, tolong sampaikan kepada si B ini itu. Nah, saya menitipkan amanah saya kepada si A dan si A itu harus bertanggung jawab untuk memberikan amanah yang telah saya berikan kepada si B. Seperti itu. Sementara manusia beribadah adalah termasuk amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yaitu tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang diterimanya. Sedangkan amanah adalah orang yang apabila diberikan tugas untuk diselesaikan, ia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan baik dan maksimal. Jadi tanggung jawab dan amanah itu saling berhubungan. Kita apabila orang memberi amanah kepada orang tersebut harus bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan orang. Jadi apabila ada yang masih belum paham dengan apa yang sudah saya sampaikan, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar, kita masih sama-sama belajar. Bisa bertanya lewat WA saja. Jadi cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum.